Podcast. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik ya. Jadi, di kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih, Kak? Jadi, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang remaja sehat bebas anemia sebagai investasi sumber daya manusia yang berdaya saing. Kenapa sih, Kak, harus remaja? Jadi kenapa yang dipilih bukan yang sudah lanjut atau bahkan yang masih anak-anak? Kenapa harus remaja? Jadi kali ini kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita, yaitu Ibu Riri Arianti, selaku salah satu staf pengajar di program studi D4 Fisioterapi Stikes Nasional. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ngomong-ngomong, kita kan akan membahas tentang remaja sehat bebas anemia sebagai investasi sumber daya manusia yang berdaya saing ya, Bu? Yes. Ya. Menurut Ibu, kenapa sih Bu harus remaja? Oke. Jadi kenapa sih fokus untuk investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing itu adalah remaja? Karena untuk 10 sampai 15 tahun kemudian atau bahkan 20 tahun yang akan datang ya, kita akan mengalami ledakan penduduk. Kita akan mendapatkan bonus demografi yang mana komposisi penduduk remaja yang berusia remaja itu paling besar. Nah, bonus demografi ini akan kita nikmati apabila remajanya itu adalah remaja yang sehat, remaja yang cerdas, dan remaja berkualitas, sehingga para remaja ini akan produktif dan akan membangun bangsa ini lebih baik. Nah, sehingga kenapa sih remaja itu harus sehat? Salah satu definisi sehat adalah dia tidak terbebas, dia sehat secara fisik ya. Fisik, sosial, psikologis, dan tidak hanya bebas dari kecacatan. Salah satu sekarang kan Indonesia itu mengalami permasalahan terutama tentang permasalahan gizi. Dari permasalahan gizi itu dimulai dari anak-anak sekarang itu Indonesia mempunyai masalah tentang permasalahan gizi itu, yaitu tentang stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gizi anak ya. Jadi tumbuh kembangnya itu mengalami keterlambatan, pertumbuhannya itu jadi dia bertumbuh pendek karena kekurangan gizi. Nah, setelah masa anak-anak adalah masa remaja. Permasalahan gizi yang dialami oleh masa remaja itu salah satunya adalah anemia. Nah, kenapa sih remaja nggak boleh anemia? Banyak. Seperti Mbak Dorothea. Mbak Dorothea ini dalam usianya usia berapa, Mbak? Saya 18 tahun. Nah, 18 tahun itu adalah masih usia remaja ya. Jadi banyak permasalahan yang dialami usia remaja. Kalau kita menilik kembali ke belakang bagaimana psikologis remaja ya. Jadi bahwa tadi kalau kita mengingat definisi sehat itu tidak hanya secara fisik tapi juga psikis. Remaja harus sehat mental, remaja harus sehat psikisnya, dan remaja harus sehat dalam urusan gizinya. Jadi gizinya itu adalah harus yang benar-benar sehat. Dia tidak boleh anemia. Oh ya Bu, jadi mungkin kan teman-teman yang nonton nih kan nggak semua dari orang kesehatan mungkin ya Bu. Jadi mungkin ada yang belum tahu apa sih anemia. Anemia itu apa sih Bu? Oke. Jadi begini, anemia itu adalah suatu kondisi tubuh di mana tubuh itu kekurangan Hb. Jadi Hb-nya atau hemoglobin yang terkandung dalam darah itu di bawah normal. Berapa normalnya? Tiap usia itu berbeda. Jadi misalnya di bawah usia 8 tahun atau 11 tahun itu Hb normalnya adalah 11 sampai 12 mg per dl. Tetapi apabila kalian ini untuk kelompok remaja itu batas normal untuk Hb itu adalah 12. Jadi kalau dia di bawah 12, dia sudah bisa dikategorikan anemia. Kalau misalnya ciri-ciri anemia sendiri itu apa Bu? Ciri-ciri anemia itu bisa dilihat secara kasat mata ya. Jadi biasanya kalau orang yang terkena anemia itu akan mengalami kondisi yang mudah letih, lesu, lemah,
menjadi tidak bergairah, malas bergerak ya, lalu konsentrasi menurun dan dia tidak fokus melakukan segala kegiatannya. Kalau anemia sendiri itu bisa dari kecil atau turunan begitu nggak sih, Bu? Anemia itu adalah suatu kondisi tubuh karena pemenuhan gizi tubuh yang tidak seimbang ya. Jadi apakah anemia termasuk penyakit genetik? Tidak. Tapi karena anemia ini disebabkan oleh berbagai banyak hal. Tapi yang biasa dialami oleh remaja itu adalah perilaku. Kenapa remaja rentan terhadap anemia? Karena pola hidupnya yang tidak baik, karena pemenuhan gizinya yang tidak seimbang. Misalnya nih, Mbak Tea adalah salah satu mahasiswa aslinya misalnya dari Jogja, kuliah di Solo, akhirnya di Solo itu ngekos ya. Nah, kalau mahasiswa ngekos itu biasanya yang sering terganggu adalah pola makannya. Oh mungkin saya uang sakunya minimalis, nah, sehingga harus mepet-mepet ini uang jajannya. Akhirnya makan seadanya, tidak dilihat, tidak diperhatikan komposisi gizinya. Padahal gizi yang baik itu kan harus memenuhi dia harus cukup karbohidrat, cukup protein, cukup vitamin, mineral ya, dan cukup air putih. Nah, kecukupan air putih ini yang sering banyak dilupakan oleh para remaja ya. Mereka lebih suka mengkonsumsi minuman-minuman bersoda, mereka suka mengkonsumsi minuman yang tinggi gula gitu. Nah, itu menjadi tidak baik. Kalau misalnya pola hidup yang kayak misal makannya nggak teratur gitu, apakah juga dapat mempengaruhi, Bu? Atau cuman dari segi pemenuhan gizinya aja? Jadi tidak teratur itu seperti apa? Misalnya kan orang normal makan sehari 3 kali ya, Bu? Yes. Misalnya si anak ini makan sehari 2 kali tapi pemenuhan gizinya itu tercukupi, Bu. Nah, itu dapat mempengaruhi atau tidak? Sebenarnya pola makan yang baik itu adalah pola yang mana gizi yang kita konsumsi itu memenuhi kebutuhan diri kita. Mau dia makan 2 kali, asal jumlah kalorinya itu mencukupi, jumlah gizinya itu mencukupi bagi tubuh, tidak masalah. Tetapi kan kalau makan 2 kali dengan porsi yang langsung banyak, itu juga akan menjadi masalah tersendiri. Jadi lebih baik makan ya, kalau orang Indonesia itu kan makan 3 kali sehari. Tapi kalau di luar negeri kan biasanya cuma makan 2 kali ya. 2 kali atau ya frekuensi itu berbeda tiap negara. Kalau Indonesia 3 kali, ya udah 3 kali, makan secukupnya, jangan terlalu kenyang ya, jangan terlalu kenyang, dengan komposisi gizi yang seimbang. Tetap ada sayur, ada protein tidak harus daging, tidak harus telur, tapi juga bisa digantikan dengan tempe atau tahu, dan ya mungkin tidak hanya mahal lah, bukan sesuatu yang mahal, tapi yang cukup gizinya. Nah, tuh teman-teman, jadi jangan lupa untuk memenuhi gizi kalian. Jadi jangan makan makanan yang instan terus, kayak junk food juga ya, Bu. Ya, itu kalian jangan sering-sering makan kayak gitu. Mungkin boleh ya, Bu, boleh lah. Cuman maksudnya nggak terlalu sering kan ya, Bu? Boleh. Kita menilik kembali bahwa remaja itu adalah yang suka coba-coba ya, nggak hanya mencoba perilaku, tetapi juga ingin mencoba hal yang lain. Misalnya apa? Rasanya junk food seperti apa, rasanya minuman bersoda seperti apa, boleh minum, boleh, tetapi jangan melebihi, jangan terlalu banyak, karena efek dari makanan dan minuman ini tidak instan sekarang langsung kita bisa alami, tapi mungkin 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan penyakit baru gejala itu akan baru terlihat. Berarti kalau anemia sendiri itu dari anak usia masih kanak-kanak lah, Bu, itu juga udah bisa kena ya, Bu? Bisa. Tapi kan titik beratnya adalah tetap kalau anak-anak itu terkena anemia, masalahnya akan berbeda pada saat misalnya remaja yang terkena anemia, karena masing-masing usia apabila terkena penyakit anemia itu efeknya akan berbeda. Tapi pada intinya sama, bahwa efeknya adalah mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Berarti kalau misalnya pemenuhan gizi dari saat ibunya masih
hamil misalnya dalam kandungan gitu juga mempengaruhi ya Bu? Mempengaruhi. Makanya kan ibu remaja itu tidak boleh anemia. Efeknya apa? Nanti pada suatu saat ya, remaja tidak hanya remaja laki-laki, tidak hanya remaja perempuan tapi juga remaja laki-laki. Tapi efeknya benar-benar akan besar sekali apabila anemia itu terjadi pada remaja perempuan, karena kelak dia akan hamil, dia akan melahirkan, dia hamil itu adalah mengandung janin, yang mana suplai makanan janin adalah dari si ibu. Kalau si ibu itu mengalami anemia, suplai gizi ke janin juga menjadi terhambat atau kurang, bayinya menjadi tidak sehat. Oh ya Bu, nih jadi saya mau tanya Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau misalnya dari tiap tingkatan usia itu kalau terkena anemia dampaknya beda-beda nih Bu. Nah, kalau misalnya dari anak-anak nih Bu, kalau misalnya kena anemia, apa sih yang bakal terjadi? Oke. Terima kasih ya. Jadi kenapa sih? Jadi kan tadi saya menyampaikan bahwa tiap usia apabila terkena anemia dampaknya akan berbeda. Tapi intinya sama, itu akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Apa itu? Anak-anak misalnya usia 7 tahun mengalami anemia. Kita tahu bahwa anak-anak itu di bawah usia 8 tahun itu merupakan usia di mana tumbuh kembangnya sangat pesat sekali, ya. Apabila usia ini sampai anemia, berarti dia mengalami kelainan atau kekurangan gizinya. Akibatnya apa? Dia menjadi malas. Tadi kita lihat ya, ciri-ciri orang anemia adalah menjadi malas, letih, lemah, lesu. Dia harusnya bisa beraktivitas, dia harusnya bisa bergerak, mencoba sesuatu. Kan tipe sifat dari anak-anak adalah mencoba sesuatu. Itu menjadi tidak bisa dia lakukan. Akibatnya apa? Kalau anak-anak tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya, harusnya dia mencoba, dia belajar, tapi kesempatan itu tidak bisa dia lalui karena gizinya yang kurang, ya akhirnya tumbuh kembangnya menjadi tidak optimal. Kita lihat bahwa kembali lagi ya, definisi dari anemia adalah kekurangan Hb, di mana Hb itu adalah salah satu komposisi di dalam sel darah merah. Sel darah merah itu mengalir di dalam tubuh kita, ke seluruh tubuh kita, salah satunya juga ke otak. Apabila kita anemia, itu juga akan mempengaruhi kualitas dari otak kita. Akibatnya, kalau anak anemia, dia menjadi sulit fokus, kemampuan intelektualnya juga menjadi mungkin lebih rendah daripada anak-anak yang berkecukupan gizinya. Nah, bagaimana dengan remaja? Tadi ya, sesuai dengan topik ini, remaja itu merupakan sumber daya bangsa yang diharapkan berkualitas, ya, berdaya saing. Remaja adalah harapan bangsa. Kita sedang di Indonesia, harapan bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, yang maju, ya. Nah, siapakah yang akan memajukan bangsa ini? Ya, para remaja saat ini. Para remaja saat ini akan bertumbuh, ya. Kalau dia sehat, dia akan menjadi lebih produktif. Dia menjadi tidak malas bergerak. Remaja yang sehat, remaja yang harus produktif, yang kritis, yang berdaya saing, yang berkualitas. Kalau sudah sehat, dia mampu berkompetisi, dia mampu belajar, fokusnya menjadi baik, sehingga apa? Semua aktivitasnya bisa berguna untuk dia sendiri dan bangsanya. Berarti kalau misalnya ada nggak sih Bu, kalau umur anak atau umur yang paling fatal kalau misalnya kena anemia gitu? Jadi ini mungkin pertanyaannya, adakah kelompok usia yang apabila terkena anemia dampaknya akan sangat besar sekali, ya? Jadi anemia itu dampaknya memang sangat besar sekali, tidak dibatasi oleh kelompok usia manapun. Jadi kalau itu dialami oleh anak-anak, itu juga akan berdampak besar karena anak-anak sedang masa bertumbuh dan berkembang. Apabila dialami oleh remaja, itu juga akan berdampak dengan sangat besar karena remaja adalah, terutama remaja perempuan, dia adalah aset bangsa, penerus masa depan. Jadi dia harus produktif, dia harus fokus, dia harus kritis, mampu berkompetisi, ya. Kalau dialami oleh lansia, berarti dia lansia yang mengalami anemia, dia sudah
dampaknya akan lebih besar. Karena apa? Secara fisiologis pada usia lansia itu sudah terjadi penurunan fungsi organ. Apabila ada anemia, padahal anemia adalah Hb, suplai gizi dalam tubuh kita ya, yang mengalirkan gizi hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Kalau dia sudah kekurangan Hb, berarti fungsi organnya menjadi lebih lemah lagi. Efeknya juga besar, sehingga mungkin kalau dia terluka atau apa, penyembuhannya akan menjadi lebih lama. Berarti itu enggak terpaku sama kelompok usia ya, Bu? Tidak, Semua akan punya dampak yang iya, besar. semua mempunyai dampak sendiri dan itu semuanya fatal. Jadi Bu, kalau misal kita ingat lagi di awal tadi Ibu menyebutkan bahwa anemia pada remaja itu karena kurangnya pencukupan gizi ya Bu. Jadi menurut Ibu gizi yang cukup itu seperti apa Bu? Oke, gizi yang cukup untuk remaja itu seperti apa? Ya tadi, gizi yang cukup adalah kecukupan dari segi pemenuhan karbohidratnya, proteinnya, mineralnya, dan sumber mikro lainnya ya, atau vitamin, mineral dan lain-lain, dan terutama cukup air putih. Bagaimana cara kita menghitung? Mungkin akan lebih jelasnya nanti belajar tentang ilmu gizi. Nah, bagaimana cara kita menghitung apakah makanan kita ini cukup gizi atau tidak? Tapi kalau secara mau dilihat secara kasat mata, setidaknya dalam satu piring kita itu ada sayuran, ada protein, ada karbohidrat, cukup air putih, dan kalau misalnya ada buah, setidaknya ada buah lah. Walaupun itu misalnya hanya buah pisang atau buah pepaya yang murah-murah saja, tidak perlu mahal sampai yang membeli ke supermarket dengan harga mahal, tidak perlu. Yang penting cukup ada vitamin, ada mineral ya, ada protein dan sebagainya. Kalau misalnya dalam satu hari itu kan misalnya ini Bu, kita kan makan sehari misalnya 3 kali ya. Terus kalau misalnya yang makan dengan pemenuhan gizi yang seperti itu cuman 1 kali gitu, apakah bisa dianggap cukup Bu? Kecukupan nilai gizi itu tidak bisa dilihat dari berapa kali kita makan segitunya ya, tetapi tetap ada yang namanya check up. Kita tidak tahu, kita merasa bahwa makanan kita makan sudah cukup gizinya, tetapi ternyata setelah di tes HB-nya kok rendah, tidak normal. Nah, apakah ada yang salah? Ya mungkin saja ada yang salah. Mungkin makanannya dari segi makanan cukup, tapi dari segi air putih dia kurang, bisa juga ya. Tapi untuk mencegah itu kan kita tidak tahu nih, apakah makanan kita itu, apakah tubuh kita terkena anemia atau tidak ya. Tapi kita padahal sudah makan makanan yang bergizi. Kalau kita sudah yakin itu makanan bergizi dan yakin tidak mengkonsumsi makanan yang aneh-aneh ya, kayak tadi junk food atau minuman bersoda, saya rasa anemia itu juga nggak akan kok mengenai kita gitu. Kita nggak akan terkena anemia. Jadi kalau sudah merasa kurang fokus, ngantukan ya, ngantuk, sering mengantuk, menjadi lemah, malas bergerak, dan itu sudah mulai kepala sering pusing, itu silahkan mencurigai dirinya sendiri. Mungkinkah saya terkena anemia? Ya, anemia itu tidak memandang golongan, tidak memandang jenis kelamin, siapapun bisa terkena anemia karena tadi pola hidup yang tidak baik. Kalau misalnya untuk pencegahannya Bu, pencegahannya selain pemenuhan gizi apa Bu? Baik, anemia adalah salah satu masalah gizi ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terkena anemia? Yang pasti satu adalah pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu ada banyak sekali. Kalau ada yang namanya slogan Germas ya, Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, apa di sana? Ada beberapa poin. Salah satunya adalah pemenuhan gizi seimbang, lalu kecukupan air putih ya, manajemen perlu ditambah dengan manajemen stres yang baik, dan olahraga. Berapa kali kita harus olahraga? Setidaknya kita olahraga dalam satu hari itu 30 menit. Nah, setiap hari harus olahraga. Untuk apa? Supaya metabolisme kerja organ-organ kita menjadi lebih baik. Jadi ini teman-teman, untuk hari ini acara kita itu disponsori sama Fluid Coffee
yang alamatnya itu di Jalan Padmanegoro nomor 38 dan Kusuman, Serangan, Surakarta. Buat teman-teman nih yang main ke Solo, boleh loh mampir-mampir ke sini. Di sini itu tempatnya enak, dingin, terus juga tempatnya tuh luas. Jadi kalau teman-teman mau nongkrong sama teman-temannya yang lain, itu tempatnya comfortable banget. Atau enggak teman-teman cuma mau sekedar nongkrong sendiri juga nggak apa-apa. Wifi-nya di sini juga kenceng, jadi kalau teman-teman mau nongkrong sama ngerjain tugas, tempatnya itu cocok banget. Jadi teman-teman boleh banget buat mampir ke sini. Kalian kalau misalnya penasaran, bisa cek di Instagramnya @floyd.coffee, floith.coffee. Jadi kalian cek aja ya. Nah, jadi kan tadi kita udah membahas gimana cara mencegahnya, Bu. Nah, kalau misalnya ada nih Bu, anak-anak atau remaja yang udah terlanjur kena anemia, gimana nih Bu cara mengobatinya? Oke, anemia itu kan ada angkanya ya. Kalau anemianya itu sudah parah, berarti kita perlu transfusi darah untuk memperbaiki komposisi atau jumlah Hb-nya ya. Tapi kalau anemianya masih anemia ringan, itu bisa dengan perbaikan gizi, lalu tambah atau penambahan suplemen zat gizi. Jadi kita konsumsi suplemen zat besi kan banyak nih yang dijual di apotek-apotek. Perbaikan gizi, jadi perubahan pola makan, perubahan komposisi dalam satu piring ya. Nah, remaja yang sebelumnya anak kos makannya hanya nasi putih dan bandeng dan sambal ya. Nah, itu banyak sekali nih pasti nih ya teman-teman ya. Saya juga Bu, termasuk saya. Nah, itu harus diperbaiki. Boleh lah kita sesekali makan nasi bandeng ya. Karena irit ini nggak apa-apa dengan segala alasannya, tapi itu tidak boleh secara terus menerus. Jadi tetap harus ada sayur, setidaknya walaupun hanya sayur bayam ya, sayur kangkung, nggak apa-apa, itu malah tinggi zat besi. Sayur-sayuran yang berwarna hijau dan berwarna cerah itu tinggi zat besi. Jangan lupa konsumsi cukup air, minimal 10 gelas per hari. Jadi berarti anemia itu tuh bisa sembuh kan ya Bu? Bisa, kecuali anemia karena kegagalan produksi atau kesalahan produksi di sel darah merahnya ya, karena ada banyak sekali. Nah, itu bisa dipelajari nanti lah, beda sesi lagi. Kalau misalnya perbedaan dampaknya di remaja perempuan sama remaja laki-laki itu apa Bu? Dampak apabila anemia ini terjadi pada remaja laki-laki dan perempuan sangat berbeda ya. Walaupun tetap sama tadi mengganggu keberlanjutan hidup ya. Kalau remaja laki-laki itu dampaknya mungkin dia akan menjadi malas, menjadi tidak produktif ya. Tetapi dampak itu akan semakin berat atau dampaknya akan sangat besar sekali apabila dialami oleh remaja perempuan. Yang mana remaja perempuan ini pada nantinya akan mengalami kehamilan, akan mengalami persalinan ya. Kalau si remaja ini dari usia ini sudah mengalami anemia, apabila dia besok hamil pada usia dewasanya, anemia itu adalah suatu kondisi di mana Hb-nya di bawah normal ya. Otomatis Hb dan sel darah merah itu adalah media atau pensuplai hasil dari metabolisme diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, akibatnya kalau kita Hb-nya cukup, fungsi organnya menjadi baik, menjadi maksimal. Kalau kita hamil, kita dalam kondisi gizi yang baik, diharapkan kehamilannya sehat, bayinya yang dikandung juga sehat. Nah, kalau anemia itu dialami oleh ibu itu mengalami anemia pada masa persalinan, itu akan berisiko tinggi, itu akan berisiko perdarahan. Nah, kalau ibu hamil itu sudah mengalami perdarahan dan dampaknya adalah nyawanya akan berdampak pada keselamatan hidupnya. Nah, jadi kan ibu juga tadi kan mengatakan bahwa anemia itu bisa terjadi pada remaja putri. Nah, remaja putri ini kan setiap bulan pasti mengalami yang namanya haid ya Bu. Nah, itu tuh bisa nggak sih Bu? Karena dia tuh sebenarnya nggak punya penyakit anemia nih, tapi karena dia haid
terus dia mengalami anemia gitu, bisa nggak Bu? Bisa sekali. Remaja putri salah satu fokus yang memang ada program pemerintah secara khusus untuk menanggulangi anemia pada remaja putri. Salah satunya apa program pemerintah itu? Yaitu pemberian tablet FE pada remaja putri. Nah, jadi diharapkan remaja putri itu bebas dari anemia dengan segala untuk menghindari dampaknya, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Pemberian zat besi tadi, pemberian suplemen zat besi. Nah, apakah remaja putri yang mengalami haid itu bisa mengalami terjadi anemia? Sangat bisa sekali, ya kan? Kita lihat bahwa haid itu adalah pengeluaran darah ya yang teratur, yang terjadi secara siklus ya, siklus teratur setiap bulan, lamanya 7 hari, kurang lebih 30 sampai 50 mili. Kita dalam satu hari mengeluarkan darah 30 sampai 50 mili. Berapa banyak tuh HB? HB-nya kan juga pasti banyak yang keluar. Akibatnya apa? Ada penurunan jumlah HB di dalam tubuh kita. Sehingga penting sekali bagi remaja putri ya, terutama pada saat haid dia mengkonsumsi zat besi atau zat penambah darah. Supaya apa ya? Supaya dia tidak mengalami anemia. Karena pada perempuan yang mengalami remaja yang mengalami haid, perempuan yang mengalami haid itu dia mungkin akan lelah. Belum lagi dia akan ada beberapa remaja yang mengalami dysmenorrhea. Apa itu dysmenorrhea? Itu gangguan pada saat terjadi menstruasi. Itu mungkin rasa pinggang yang sakit, payudara yang terasa tegang, dan itu adalah masalah-masalah atau ketidaknyamanan yang terjadi selama haid. Kalau misalnya mengkonsumsi tablet FE yang secara terus-menerus gitu, itu tuh ada dampaknya juga nggak sih Bu? Nah, untuk remaja putri diharapkan dia kan bisa memenuhi kebutuhan zat besinya untuk HB yang normal. Kalau kebutuhan zat besi itu sudah didapat dari konsumsi makanan, tidak perlu yang namanya suplemen zat besi. Tetapi suplemen zat besi itu juga bisa dikonsumsi terutama remaja-remaja putri yang sedang mengalami haid. Ya, kalau dia merasa kebutuhan zat besinya tidak tercukupi dari makanan, ya silakan mengkonsumsi zat besi. Dan zat besi itu dikonsumsikan setidaknya 1 hari 1 kali, 1 tablet. Nah Bu, dari tadi kan kita membahas tentang remaja putri ya Bu, banyak-banyaknya. Kalau misalnya nih, remaja putra itu kan juga bisa kena anemia. Anemia. Jadi apakah juga disarankan kepada remaja putra itu untuk mengonsumsi tablet FE? Yes. Ya disarankan juga. Dia manusia. Dia ada komposisi sel darah merah dalam tubuhnya. Dia juga beresiko terkena anemia, ya. Tetapi kan dampak dari anemia itu lebih besar bagi remaja putri karena dia besok akan hamil dan melahirkan. Tapi apakah remaja pria, remaja laki-laki yang mengalami anemia itu boleh minum zat besi? Sangat boleh sekali, Mas. Justru disarankan gitu ya. Apabila komposisi tadi kembali sama dengan remaja putri, apabila komposisi makanannya itu tidak memenuhi gizi seimbang, tidak memenuhi kecukupan zat gizi bagi dia atau zat besi ya dia harus mengkonsumsi tablet penambah zat besi. Terus itu kalau kayak gitu tuh konsumsinya rutin tiap hari atau enggak Bu? Kalau misalnya nih kan sebenarnya dia kan enggak kena anemia nih. Terus mengonsumsi tabletnya itu tetap harus rutin tiap hari atau gimana itu Bu? Ya tadi kan kalau dia merasa makanannya itu sudah cukup, sudah seimbang, memenuhi gizi seimbang, ya tidak perlu mengkonsumsi zat besi. Tapi kalau dia merasa, oh saya kok sudah mulai tampak gejala-gejala anemia, ya silakan minum konsumsi zat besi. Berapa hari? Ya Sampai sampai misalnya dia cek kalau dia mengalami gejala anemia, dia ceklah HB-nya, misalnya HB-nya cuma 10, ya dia perbaikan gizi sambil mengkonsumsi zat besi. Nah, 3 hari atau 7 hari kemudian dia cek ulang HB-nya berapa. Kalau sudah normal ya sudah. Karena kita sudah perbaikan gizi, makanan kita sudah kita perbaiki gizinya, stop tabletnya. Karena kalau kita kebanyakan itu kan
kerja organ di dalam tubuh dalam proses filtrasi dan lain-lain. Kalau kebanyakan minum obat kan tidak baik. Nah, boleh minum zat penambah zat besi tiap hari boleh, tapi kamu harus memperhatikan jumlah air yang diminum, jumlah air putih. Jadi kita harus lebih banyak minum air putih lagi. Terus kalau misalnya kena anemia nih Bu, terus udah sembuh, nah itu nantinya bisa kena lagi atau enggak Bu? Bisa dong. Anemia itu kan karena kalau kita lihat anemia karena gizi ya, anemia itu terjadi karena pola hidup yang kurang sehat, komposisi makanan yang tidak baik. Apabila dia sekarang sekarang terkena anemia, setelah melakukan perbaikan gizi anemianya menjadi sembuh, tetapi setelah itu dia kembali ke pola hidupnya yang lama yang tidak sehat, ya dia rentan lagi terkena anemia. Nah, jadi buat teman-teman nih udah dengarkan penjelasannya, kalau anemia itu tuh bisa kena ke siapa aja, di umur berapa aja. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi ya Bu ya. Kebutuhan gizi kalian harus tercukupi, khususnya buat yang pada ngerantau nih, yang pada ngerantau anak kos. Kan kalian nih kadang makannya jadi nggak teratur, makannya seadanya ya Bu. Kebanyakan yang instan-instan itu, jadi kalian tetap harus mikirin kesehatan kalian, pemenuhan gizinya, jangan sampai kalian kena anemia, karena itu juga nanti dampaknya ke kita sendiri ya Bu. Ya. Nah, gitu teman-teman. Nah Bu, kalau misalnya nih remaja putra terkena anemia, terus tapi tuh kayak dia tuh nggak sadar sebenarnya dia kena anemia, itu tuh dia biar dia sadar, kan mungkin kan gejalanya itu kan kayak cuma lemas gitu kan ya Bu. Terus tapi padahal dia kena anemia, kalau dia telat untuk menyadari itu gimana Bu? Ya dia mungkin badannya kan akan semakin lemas, karena ciri-ciri anemia itu sama gitu kan, karena kurang gizi ya. Kalau dia tidak menyadari, pasti ada gejala yang muncul. Walaupun selain lemas ya, sering pusing, menjadi tidak fokus, malas bergerak atau suka rebahan terus ya, malas bangkit dari tempat tidur, malas berolahraga, itu sudah merupakan ciri-ciri gejala anemia. Jadi kalau ingin merasa yakin apakah dia terkena anemia atau tidak, ya cek darah. Nah itu teman-teman, jadi kalau kalian nih udah mulai ngerasa badan yang terlalu lemes, apa-apa dikit kalian tuh males, kalian harus benar-benar waspada, karena anemia itu kan anemia ini kan kenanya di darah ya Bu, yang mana darah itu tuh penting banget buat kita ya Bu, dalam kehidupan kita itu, apalagi metabolisme tubuh itu kan darah itu penting ya Bu. Jadi kalian tuh harus hati-hati ya teman-teman, ya kan Bu? Iya dong, tugas darah itu kan mengedarkan hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Selain itu dia juga mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kenapa orang anemia menjadi kurang fokus? Karena otaknya kekurangan oksigen, suplai darah ke otak menjadi kurang, sehingga suplai oksigen pun juga menjadi sedikit. Akibatnya kita menjadi kurang fokus, kita menjadi cepat ngantuk. Jadi kalau kalian misalnya nih teman-teman sekarang kan lagi pandemi, kuliahnya semuanya daring, apalagi daring ya. Nah, semuanya melihat laptop masing-masing, gadget masing-masing, memahami materi. Kita tidak berhadapan dosen secara tatap muka, maksudnya lewat dalam jaringan saja. Nah, ngantuk itu adalah permasalahan tersendiri, apalagi anemia. Nah, anemia akan merasa lebih cepat ngantuk dan menjadi tidak fokus. Tiba-tiba dosennya ngomong, tidur sendiri, nah nggak sadar tidur ya. Nah, itu masalah sendiri. Sehingga walaupun kalian tetap di rumah, belajar dari rumah, saya harap kebutuhan gizinya tetap tercukupi, dan jangan lupa tetap melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi kita harus benar-benar aware banget sama anemia ini, karena kalau misalnya itu sampai mengganggu di sirkulasi tubuh itu, nanti kita dalam misalnya kita masih sekolah, kita ngikutin pelajarannya jadi nggak fokus, ketinggalan, nanti itu bakal berdampak di masa depan juga ya Bu ya. Masa depannya kita, jadi kita nggak bisa menangkap pelajaran, ilmunya kita jadi berkurang juga. Gimana kita mau mempersiapkan
buat generasi kedepannya, generasi yang berdaya saing ya Bu ya, generasi yang berkualitas. Gimana kalau kita anemia? Jadi buat teman-teman nih harus benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi kita supaya kita terbebas dari anemia. Jadi kita jadi remaja yang sehat dan kita bisa menjadi generasi yang berkualitas di masa depan. Gitu ya Bu. Jadi remaja itu harus sehat, dia harus gizinya harus tercukupi. Jadi salah satu kelompok yang harus diprioritaskan gizinya untuk masa depan. Kalau remaja itu sehat, dia terbebas dari anemia, dia mampu berproduktif, dia mampu berkompetisi di masyarakat, ilmunya menjadi apabila mendapatkan ilmu dan ditangkap, sehingga diharapkan remaja yang seperti ini itu menjadi investasi bagi bangsa Indonesia sehingga Indonesia menjadi lebih maju. Dan yang pasti bisa menampilkan inovasi-inovasi baru ya Bu, Ya, dan gebrakan-gebrakan terbaru untuk Indonesia. nah jadi gitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan gizi kita supaya kita jadi remaja yang sehat dan kita bisa berkualitas ya Bu. Yes. Nah Bu, nggak kerasa ya Bu, kita ngobrol udah lama banget sampai udah bahasnya kemana-mana, udah bahas dari dampaknya untuk anak-anak, remaja, bahkan sampai yang usia-usia lanjut pun juga kita tadi udah membahas untuk dampak-dampaknya. Nah teman-teman, sekali lagi kalian harus benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi supaya kalian menjadi remaja yang sehat dan berkualitas yang dapat berdaya saing di masa yang akan datang. Nah, terima kasih Bu untuk kesempatannya sudah hadir di acara kami untuk mengisi acara kami dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang banyak sekali dan sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah juga. Nah, buat teman-teman nih jangan lupa buat kasih komen-komen yang positif di video-video kita dan tonton video-video yang lainnya karena kita akan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa like dan share video ini supaya banyak orang yang tahu dan banyak teman-teman semua yang mendapatkan manfaat dari video-video kita ya Bu ya pastinya. Nah, buat teman-teman nih yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya dan masih bingung mau lanjutin di mana, bisa loh teman-teman cek di websitenya Stikes Nasional di prb.stikesnats.ac.id. Di situ banyak informasi-informasi tentang Stikes Nasional di mana banyak prodi-prodi kita ya Bu, salah satunya prodi fisioterapi, di mana di prodi fisioterapi itu kita juga bisa mempelajari banyak sekali ilmu. Jadi nggak cuma tentang fisioterapi, kita pun juga ada materi-materi yang lain ya Bu ya, yang pastinya akan menambah wawasan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau lanjutin studi di mana, bisa banget cek di websitenya Stikes Nasional di prb.stikesnas.ac.id. Khususnya kalau teman-teman tertarik nih di prodi fisioterapi, ayo gabung sama kita di fisioterapi. Fisioterapi bergerak, bermanfaat, bermartabat.